Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak Ustaz. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial, ada baiknya kita mengawali dengan doa. Yuk, kepada ketua kelas dipersilahkan. Sikap berdoa, alasannya tundukkan kepalanya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrahli sadri sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ketua kelas. Silakan duduk nak. Baik anak-anak Ustaz, selanjutnya Ustaz ingin absen kehadiran kalian. Nah, kira-kira nih hari ini siapa yang tak masuk ya? Tunggu, Ustaz absen terlebih dahulu. Kelas 5 Abdurrahman. Abu Bakar. Hadir. Aisyah Nadifah. Almira. Andra Rifki. Tidak masuk. Keterangan apa nak? Sakit. Sakit. Semoga Andra Rifki diberikan Allah kesehatan dan diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bintari. Daeng. Dafa. Damario. Zakira. Erlangga. Gwen. Kairunaya. Kansa. Kinanti. Abian. Askan. Faris. Fayat. Hadir. Sauki. Wira. Zodi. Nadira. Naufal. Raditya. Razik. Salamatus Safitri. Sakila Nuha. Tengku Abid. Zania. Oh, berarti yang tidak hadir hanya Andra Rifki ya, karena sakit. Baik, anak-anak Ustaz. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ustaz ingin menyampaikan sesuatu bahwa di atas ilmu itu ada namanya adab. Jadi adab itu sepintar-pintarnya orang nih nak. Kalau misalnya adab dikebelakangkan maka nggak ada gunanya. Kenapa? Memang adab itu tidak aturan tertulis, tapi apa? Karena Rasulullah itu diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlaknya, adabnya. Paham anak-anak Ustaz? Nah, kayaknya lemah sekali. Yuk coba tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Mama semangat.
Oke, anak-anak Ustaz. Nah, sekarang kita nih ada materi coding dan kecerdasan artifisial nih. Ada berpikir komputasional atau pemecahan masalah. Kira-kira nih, pernah dengar tidak tentang berpikir komputasional? Yuk, angkat tangan. Siapa yang pernah dengar? Tak ada. Tak ada yang pernah dengar. Astaghfirullahaladzim. Jadi anak-anak Ustaz, berpikir komputasional itu adalah kita nih ibaratnya berpikir seperti mesin. Cara berpikirnya seperti mesin. Nah, itu anggapannya ya. Nah, untuk lebih memperdalam materi kita tentang proses pemecahan masalah itu kayak mana, berpikir komputasional itu apa aja komponennya. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Nih, tujuan kita kali ini yaitu murid dapat menuliskan satu instruksi sederhana menggunakan kosakata atau simbol yang diberikan. Nah, ingat di kelas 4 kita pernah menyinggung tentang pemrograman Scratch. Adakah kaitannya Ustaz? Ada. Antara coding dan kecerdasan artifisial dengan Scratch itu ada kaitannya. Nanti kita bahas sedikit. Ingat, tujuannya kita yang pertama. Kemudian, nih, apa yang ada dalam bayangan kalian ketika kalian pertama kali atau melihat sebuah robot? Yuk, angkat tangan. Ya, ketika kalian melihat sebuah robot, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Sensor. Ya? Keren, modern. Apa lagi? AI. AI itu termasuk dalam kecerdasan artifisial karena robot itu diprogram bisa berpikir seperti manusia. Ya, apalagi robot-robot yang canggih hari ini nih. Semakin berkembangnya, seperti gambar ini, semakin berkembang zaman, maka kecanggihan itu akan semakin meningkat. Tapi ingat, tetap kitalah manusia yang paling canggih. Kemudian, apakah kalian pernah punya masalah? Masalah apa kira-kira? Nyapu. Cuci piring. PR pekerjaan? PR. Ya Zudi. Mematahin gorden masalahnya. Ada lagi yang lebih berat daripada itu? Ada lagi? Sakit masalah juga. Memecahkan jendela. Astagfirullah. Ternyata masalah kalian sangat berat ya Bu. Astagfirullah. Jangan. Itu tak boleh. Bikin orang nangis masalah juga. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut kalian? Kabur di kelas? Nangis? Pura-pura lupa? Minta maaf. Nah, dengan minta maaf tersebut, kalian sebenarnya sudah menerapkan cara berpikir komputasional. Nah, ingat ya, secara tidak langsung dengan minta maaf ketika kalian melakukan kesalahan, kalian sudah menerapkan konsep berpikir komputasional. Ingat ya, memang konsepnya ada berapa? Kita akan bedah lagi lebih dalam lagi. Apa sih itu berpikir komputasional? Nah, ini dia. Proses berpikir secara sistematis. Sistematisnya, perhatikan. Dan logis, masuk akal tuh. Sistematis, terstruktur, dan masuk akal untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu dalam komputer. Nah, jadi kita nih cara menyelesaikan masalahnya itu dengan
dengan menerapkan ilmu yang ada di dalam komputer. Tapi kita tidak bekerja seperti komputer, tapi konsepnya itu hampir mirip dengan komputer. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, yang pertama, konsep yang pertama berpikir komputasional itu ada. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contoh tadi. Tadi ada yang mematahkan gorden misalnya. Nah, kemudian yang mematahkan gorden itu bagaimana supaya menyelesaikan masalah tersebut? Otomatis dari masalah yang besar, tadi dipecah lagi menjadi kecil-kecil. Biar apa? Biar cepat selesai. Nah, itu dia. Kemudian, coba kalian pikirkan. Bagaimana membuat kucing dapat berjalan di layar scratch. Coba pikirkan. Bagaimana caranya? Yuk, coba pikirkan. Bagaimana caranya? Silahkan coba. Sambil coba kalian praktekkan di scratch-nya kayak mana. Ayo, silahkan. Coba pikirkan bagaimana membuat kucing dapat berjalan di scratch. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, yang pertama tentunya nih, ketika kita akan membuat kucing agar dapat berjalan di scratch, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ambil scratch-nya, ya kan? Apa itu scratch-nya? Kucing atau karakternya ini. Scratch itu adalah karakternya. Kemudian yang kedua, blok kodenya. Setelah kita dapat karakternya, blok kode apa yang harus kita beri? Ya. Kemudian cara menyusun kodenya seperti apa? Jadi kan ada terstruktur di situ. Tarik ini, tarik ini, tarik ini. Seperti apa itu? Paham pengertian dari dekomposisi? Memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Contoh lain. Nah, kalau misalnya kamar kalian seperti ini berantakannya. Misalnya nih, kamarnya Faris berantakan seperti ini. Bagaimana cara menerapkan dekomposisi tadi? Beresin yang paling. Merapikan semuanya. Beresin satu-satu. Nah, ya memang diberesin satu-satu. Tapi lihat di sini nih. Ada balon, ada baju, ada mobil-mobilan. Ada apa lagi tuh? Ada pampers di situ juga ada. Itu banyak sekali. Jadi kita memang harus membereskan satu-satu dan memecah masalah. Dari yang berantakan seperti ini kita pecah. Biar apa? Biar memudahkan kita. Nah, konsep yang kedua, pattern recognition, pengenalan pola. Ingat, pengenalan pola. Mengenali kesamaan, perbedaan atau pola dari masalah atau data. Ingat, mengenali pola. Ustadz, apakah bisa gambar yang tadi itu kita pecah menjadi pola-pola sekecil itu? Kita kembali ke gambar yang tadi. Nah, dari sini kita tahu bahwa di kamar itu banyak sekali berantakan. Ada mainan, ada baju, ada mobil-mobilan. Jadi kenalin polanya. Gimana caranya?
kita kumpulkan, misalnya mobil-mobilan, kita kumpulkan kepada mainan mobil-mobilan. Kemudian ada baju, kita ambil bajunya semuanya dulu. Ada boneka, kita ambil bonekanya semuanya dulu. Nah, dan seterusnya. Itu adalah pengenalan pola. Nah, perhatikan dalam pengenalan pola. Coba kalian pikirkan kembali nih. Bagaimana cara membuat bola yang memantul di layar scratch? Berarti itu sprintnya ini ganti bola. Coba kalian pikirkan bagaimana cara membuat bola memantul di layar scratch. Coba ada yang bisa? Bagaimana polanya? Polanya bagaimana? Jika di pinggir dipantulkan. Jika di pinggir dipantulkan. Sebelum dipantulkan kita tahu bahwa bola itu harus bergerak. Bergerak kemana? Ke atas kah? Ke bawah kah? Ke samping kah? Nah, seperti itu. Nah, ingat. Dalam memantulkan bola, bola itu harus bergerak lurus. Contoh, ini logika sederhana. Bola bergerak lurus. Kemudian dari bola akan berbalik arah lagi saat mengenai dinding. Misalnya nih, bola kena dinding. Dari kena dinding pantul lagi. Dari dinding lagi pantul lagi. Jadi polanya adalah gerak, pantul, gerak lagi, pantul lagi, gerak lagi, pantul lagi. Ingat, pola dalam bola. Contoh lain. Contoh lain nih dalam pattern recognition atau pengenalan pola, kalian pasti tahu kan, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kalian setiap hari menyiapkan jadwal pelajaran. Nah, di situ misalnya hari Senin, pelajaran apa? Juga materinya sama. Jadwalnya sama. Kemudian hari Selasa, pelajarannya apa? Kalian nyiapkan buku sama. Tiap hari Selasa sama. Hari Rabu juga sama. Nah, itu adalah konsep dalam pengenalan pola. Selanjutnya, perhatikan ke sini. Nah, jika spread kucing sama dengan 4 dan bola sama dengan 8. Nah, kira-kira nih dari soal yang kedua, kucing ditambah bola berapa? Angkat tangan. Satu kucing satu bola. Ya, satu kucing dengan satu bola. Berapa? 12. Kenapa 12? Karena kucingnya kan 4. Bola itu 8. 4 8 sama dengan 12. Kucing itu nilainya 4. Nah, dari gambar aja kalian sudah paham. Kemudian, soal yang kedua. Nih, contoh kasus. Ada kucing ditambah kucing ditambah kucing ditambah bola. Berapa? 20. Tahu dari mana 20? Karena kalau satu kucing kan 4. Jadi kalau tambah 28 ditambah 1 lagi jadi 12. 12 tambah 1 bola dari 8 dari 20. Tuh. Dengan seperti ini aja, kalian yang penting tahu konsep polanya, maka kalian dapat menjawabnya. Begitulah pengenalan pola. Konsep yang ketiga, anak-anak Ustaz, yaitu abstraksi atau abstraksi informasi penting. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan atau tidak penting. Contohnya seperti apa itu, Ustaz? Nah, contohnya seperti ini.
Buka aplikasi Scratch misalnya, baik di tablet kalian. Buka aplikasi Scratch misalnya. Kalian akan fokus kepada aplikasi Scratch. Kalian nggak akan fokus lagi kepada aplikasi yang lain. Karena apa? Perintahnya sudah jelas. Maka ketika ada, baik di komputer misalnya, buka aplikasi Scratch, maka kalian tidak akan memikirkan di aplikasi yang lain. Kalian akan tertuju pada aplikasi Scratch. Nah, seperti ini. Jadi hanya ini saja yang kalian tuju. Paham tentang abstraksi. Nah, contoh yang kedua. Nih, contoh yang kedua. Ketika kalian lagi piknik. Nah, ketika kalian lagi piknik misalnya nih. Sauki misalnya. Misalnya Sauki kebelet dia mau buang air kecil. Padahal tempat itu adalah tempat yang indah. Ramai, banyak mainan. Kira-kira apakah Sauki akan melihat dulu mainannya? Enggak. Tidak, dia pasti akan mencari namanya toilet. Nah, seperti itulah dia. Maka apa? Tidak mementingkan yang misalnya ada tempat dinosaurus. Misalnya, dia tidak akan mementingkan itu. Kenapa? Yang dituju hanya fokus kepada tujuan. Biar apa? Nah, biar cepat selesai tujuannya itu. Kemudian, konsep keempat. Nih, ingat. Ada dekomposisi. Ada abstraksi, ada pengenalan pola, dan konsep yang keempat adalah algoritma atau urutan langkah nih. Namanya algoritma itu kita harus membuat, harus terstruktur dan memang harus benar-benar, karena kalau misalnya algoritmanya salah, nanti akan salah nanti akibatnya. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, contoh ini dia. Langkah-langkah dalam membuat kucing berjalan di layar Scratch. Nih, langkah-langkah contoh kasus yang tadi. Pertama, tentunya kita akan buka aplikasi Scratch-nya. Kemudian pilih karakternya, ya kan? Setelah itu pergi ke balok, ke blok kode kejadian, tarik kodenya. Kode apa yang ditarik? Ketika bendera hijau diklik, karena itu harus ada dalam pemrograman. Pergi ke kontrol, nah ditarik nih kodenya. Kemudian tarik kode apa? Selamanya, karena dia akan berjalan terus kan. Kemudian berikan kode gerakan. Dan kostum berikutnya apa yang terjadi? Biar dia nampak bergerak. Kemudian jika dipinggir dipantulkan. Coba kalian buat algoritmanya ini dulu. Di Scratch, coba buka di Scratch-nya. Kayak mana dia hasilnya? Ya, jika di pinggir dipantulkan. Oke, siap. Ya, bisa coba buat algoritmanya. Ya, betul. Ya, betul. Nah, Ditambahkan. ya, betul. Nah, ingatnya, ini adalah susunan-susunan yang harus kita buat. Kenapa? Karena kalau misalnya salah satu dibuang saja, maka kode pemrograman atau algoritma kita tidak jalan. Paham sampai di sini? Insya Allah. Nah, tibalah kepada pembagian kelompok. Nah, di sini Ustaz akan membagikan LKPD-nya. Nah, tadi ada 4 konsep berpikir komputasional.
Ya, nih Ustadz bagi ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, oke. Ustadz akan bagikan. Nanti maju ya salah satu kelompoknya ya. Oh, ini. Ya. Itu dah. Nih. Nih kelompoknya. Nah, coba silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Coba. Kerjakan coba. Ya. Ya, boleh silakan dikerjakan. Nanti dipresentasikan ya ke depan. Siap-siapkan satu orang yang maju ke depan. Ya. Itu bola bergerak maju. Gimana logikanya? Ya, terapkan kalian ke scratch-nya kayak mana? Yuk, kerjakan LKPD-nya. Ustadz kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Yang sudah, boleh nanti langsung ke depannya. Kalau sudah, Zat. Ya, kerjakan nak. Pada saat Nah, ini kerjakan nih. Ini. Loh, kodenya apa? Gerak maju itu kodenya apa? Nah, ini. Pak kerjakan. Ya, dicatat. Nah, nanti dipresentasikan ya. Ya? itu jika dipanggil bantu kan bisa. Ya. Ya. Nah, ini nanti biarkan saja nih. Ini kerjakan nanti. Yo. Kerjakan ya.
Ya, ini dikerjakan juga. Ya, ini kerjakan juga nih. Nah, ini kira-kira ada nggak yang perlu dikembangkan? Misalnya kucing bergerak ke kanan. Apa nih menurut Yo, ini bagusnya apa mau ditambahkan bergerak ke kanan atau sambil menoleh atau apa? Boleh lah di sini. Ya, tar. Baik, anak-anak Ustaz, sudah? Nah, kalau sudah, nah, Ustadz akan spin di sini. Kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu? Nah, sudah? Nah, kita hitung sama-sama. Ingat kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti presentasikan. Kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Siapakah yang maju duluan? Kelompok 4. Yuk, kelompok 4. Silahkan maju ke depan. Presentasikan hasil LKPD kalian. Sini. Ya, sini semuanya kelompok 4 maju ke depan. Semuanya, Abidku juga. Semuanya. Kalian tuh kelompok 4 semua. Ya, maju ke depan sini. Nih, tabnya boleh taruh nak, pakai ini aja. Tabnya boleh pakai ini aja. Satu aja yang dibawa tabnya boleh. Kalian nanti jelaskan di sini ya, apa yang harus kalian tampilkan, bagaimana langkah-langkahnya. Yuk, silakan. Ya, cepat sini, kelompok 4 sini, maju cepat nak. Enggak, cepat. Sama-sama sini. Nah, siapa yang mau jadi operatornya ini? Enggak. Nah. Tunggu. Hadap sini. Baik. Nah, yang jadi operatornya nih pegang ini. Nanti tinggal ya enggak usah, itu nanti salin aja ke sini kodenya. Nah, kalian tentang apa LKPD-nya? Oh, konsep algoritma. Nah, ingat nih. Algoritma ya. Apa tuh? Masalahnya apa kalian? Kita ingin membuat kucing di scratch. Oh. Ya. Lanjut. Pertama. Oke. Ketika bendera hijau diklik, apa yang akan dilakukan?
Samakan coba nak. Nih, ini ada contohnya nih. Nih, pegang contoh punya kawannya yang udah kerjasama nih. Pegang, enggak? Mana dia? Mana dia? Nah. Dah, ayo. Ketika bendera hijau diklik selamanya gerak 10 langkah. Apa yang dilakukan? Katakan halo, aku bisa berjalan. Oh. Kalau ditambah ini bos, sabar ya. Itu namanya Ya, silahkan jelaskan nanti ya. Siapa yang mau jelaskan? Noval, silahkan jelaskan. Jelaskan. Yo, ayo. Ya udah Razik, tolong jelasin. saya nggak tahu. Tahu. Coba Noval. Nah, jelasin. Jadi kalau kita pasang ketika bendera diklik, habis itu kita menaruh selamanya, habis itu kita tambahkan gerak 10 langkah, habis itu katakan halo, aku bisa berjalan, habis itu taruh juga jika di pinggir pantulkan, habis itu ambil kode selamanya. Oh, selamanya. Bagus, coba dipraktekkan dulu. Betul nggak algoritmanya? Berjalan atau enggak? Ketika bendera hijau diklik selamanya dia akan bergerak. Bergerak berapa? 10 langkah. Kemudian dia akan mengatakan, halo, aku bisa berjalan. Kemudian jika di pinggir, dipantulkan. Coba jalankan kembali. Coba agak ke sini satu orang. Nah, jika di pinggir, dipantulkan. Nah, baik, anak-anak Ustaz, ini adalah contoh penggunaan kode algoritma atau konsep algoritma. Nah, coba apa tuh? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam Scratch, algoritma membantu kita menyusun blok dengan lebih runtut dan mudah dipahami. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan dengan baik. Nih. Oke, selanjutnya kita spin lagi. Kelompok siapakah? Kita hitung. 3, 2, 1. Kelompok 2. Ayo kepada kelompok 2. Sini yuk, maju silakan. Konsep apa yang kalian dapatkan di LKPD-nya? Abstraksi. Oh, abstraksi. Yuk, silahkan. Sini Wira di sini. Nah, oke, silahkan. Abstraksi berarti tidak ada namanya prakteknya. Yuk. Nih, mana dia? Nih, Wira, baca Wira. Nih pegang ini prakteknya. Nah.
Masalahnya apa di sini? Tunggu Vera. Nah, nih, coba. Baca. Ini masalahnya. Kucing bergerak ke kanan lalu ke kiri dan mengulang gerakan itu. Terus abstraksinya apa? Nih, kucing bergerak ke kanan, abstraksinya. Di sini apa nih? Kucing bergerak ke kanan. Ada namanya kolom perlu atau tidak perlu. Nah, kira-kira kucing bergerak ke kanan itu perlu apa tidak? Perlu, Ustaz. Terus lanjutnya. Kucing bergerak ke kiri. Kucing bergerak ke kiri. Perlu apa tidak perlu? Perlu. Perlu. Selanjutnya. Kucing mengedipkan mata. Tidak perlu. Kucing mengedipkan mata. Butuh nggak abstraksi kucing mengedipkan mata? Tidak perlu. Selanjutnya. Kucing berbicara, aku menari. Kucing berbicara, aku menari. Perlu tidak? Tidak. Warna latar belakang akan berubah-ubah. Warna latar belakang akan berubah-ubah. Perlu tidak? Tidak. Nah, kesimpulannya apa, Wira? Nih, kesimpulannya. Abstraksi adalah cara menyederhanakan masalah dengan hanya mengambil informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan, sehingga program lebih mudah dibuat. Abstraksi adalah mengambil informasi yang penting dan mengabaikan tidak penting. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Ustaz. Selanjutnya kita spin kembali ya. Kita spin kembali. 3, 2, 1. Kelompok siapakah yang akan maju? Kelompok 1 dan kelompok 2 terakhir. Yuk, kelompok 1 silakan maju, nak. Nah, bawa LKPD-nya. Nah, yuk. Nih, yuk. Silakan pegang. TV-nya jangan ditutup, nak. Nah, di sini kasih space. Nah, lanjut. Oke. Sini Sakila. Oke. Nah, gunakan ini nanti untuk untuk prakteknya. Oke, kalian bahas tentang apa ini? Coba tengok konsepnya. Dekomposisi ya. Oke, dekomposisi. Yuk, silakan. Ya, silakan. Nah, nih, pegang, nak, pegang. Kalian ini, silakan pegang. Boleh taruh sini, Nah, dekomposisi. Coba tengok. Nah, jelaskan ya. Nanti dijelaskan. Apa masalah kalian nih? Ketika bendera hijau diklik, ulangi 30 kali. Gerak 10 langkah. Kostum berikutnya. Jika di pinggir, pantulkan. Dekomposisi ya.
Kelompok ini banyak anggotanya. Dekomposisi apa tadi? Memecah masalah yang besar menjadi kecil. Oke, yuk, siapa yang jelasin? Yo. Siapa? Mana tadi? Nah, nih. Yuk, jelasin. Masalahnya apa? Nih. Masalahnya. Kucing di Scratch harus berjalan ke kanan, kemudian menyapa dengan teks. Terus. Dekomposisi masalah. Langkah kecil dekomposisi. Memulai program. Menggerakkan kucing. Mengulangi gerakan. Memberi jeda. Membuat kucing berbicara. Jadi dalam program ini kalian mendekomposisikan masalahnya kucing bergerak ke kanan. Coba jalankan programnya. Gerak 10 langkah. Katakan halonya tidak muncul. Ya, coba dicek betul nggak dekomposisinya. Ya. Berarti selama 30 kali, maka geraknya kucing itu setelah 30 kali, maka dia akan mengatakan halo. Oke, kesimpulannya apa? Dekomposisi. Dekomposisi membantu memecah masalah besar menjadi langkah kecil yang mudah diprogram di Scratch. Oke, alhamdulillah. Yuk kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1, maaf salah. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok terakhir. Nggak ada lagi sepinya. Nggak bisa. Nggak ada lagi tuh. Nah. Yuk silakan. Nah, yuk. Yuk kelompok 3. Apa masalahnya? Buang. Ini Bang. Oke. Kalian masalah tentang apa? Konsep gerakan bola. Berarti pola ya, konsep pola. Oke. Silahkan jelaskan. Nah, bagi 2 TV-nya. Kawan di belakang nanti nggak nampak. Nah. Oke. Konsep pola. Apa masalahnya? Coba bacakan. Ini masalahnya apa nih? Nah, coba bacakan. Nggak bisa. Mau aja. Yo, bacakan. Kita yang membuat bola di Scratch bergerak memantul ke arah yang berlawanan ketika menyentuh tepi layar. Ketika menyentuh tepi layar. Oke. Ketika bola memantul. Ingat anak-anak Ustaz, konsep pola adalah gerak, pantul, gerak lagi, pantul lagi. Dan seterusnya. Itulah pola, namanya berulang. Oke, konsep pola. Yuk, selanjutnya.
Apa yang kalian ini kan amati? Pengenalan polanya apa aja? Bola bergerak maju, bola juga menyentuh tepi, bola terus bergerak lagi. Bola bergerak maju, kemudian bola menyentuh tepi, kemudian bola terus bergerak lagi. terus bergerak lagi. Kesimpulan dari konsep pola ini apa? Kesimpulannya? Pengenalan pola membantu kita menemukan bagian yang berulang dalam suatu masalah dalam Scratch. Pola digunakan untuk membuat program lebih mudah dan efisien. Oke. Baik, kita beri aplaus kepada kelompok terakhir. Yo. Alhamdulillah. Nah, jadi tadi sudah kita ada kasusnya, ada dekomposisi konsepnya, kemudian ada konsep pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Kita kembali ke ini dia. Kembali ke laptop kita. Nah, setelah pembagian kelompok tadi, kira-kira tahu nggak tentang 4 konsep berpikir komputasional tadi? Tahu nggak? Tahu nggak 4 konsep berpikir komputasional tadi? Ada namanya dekomposisi, kemudian abstraksi, kemudian algoritma, kemudian pengenalan pola. Nah, kita masuk kepada bagian refleksi. Kira-kira nih, apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa bantu Ustaz? Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Yuk, silakan. Silakan angkat tangan. Belajar tentang apa kita? Belajar tentang apa kita? KKA. Tadi ada 4 konsep. Belajar apa kita? Dekomposisi. Kemudian abstraksi. Kemudian algoritma dan pengenalan pola. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Bagian materi mana yang paling menarik menurut kalian dari pembelajaran kita? Yang kelompok. Alhamdulillah. Jadi anak-anak Ustaz, kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita memecahkan masalah dengan lebih teratur dan logis. Dengan berpikir komputasional, kita bisa lebih mudah membuat program di Scratch tentunya. Ingat, logika berpikirnya kita. Menyelesaikan masalah sehari-hari dan melatih cara berpikir kritis. Sampai di sini kira-kira adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba tepuk semangat. Alhamdulillah, baik anak-anak Ustaz, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita masuk ke materi berikutnya tentang berpikir komputasional tapi lebih dalam lagi. Baik, Ustaz cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz akhiri. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mustahiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.